Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada mata kuliah dasar pemrograman pada pertemuan minggu ke-12. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai string pada part yang kedua ini. Untuk presentasi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Indah Pramita. Pada Mbak Indah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pertemuan 12, yaitu masih tentang lanjutan pertemuan 11, masih membahas tentang string. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, Nafamita, Rian Pandiangan, dan Muhammad Fajri. Kita masuk ke yang pertama, yaitu string CMP. Pak, nampak kan gambarnya, Pak? Saatnya. Silakan dilakukan full screen aja, Mbak. Ya, tekan F5. Udah, Pak. Oke, kalau gitu minta tolong untuk di stop share screen-nya dulu, terus di share screen ulang. Karena tadi kayaknya kamu memilihnya Windows Microsoft PowerPoint aja. Kalau bisa select-nya itu all window atau all screen. Ya. Di stop dulu share screen-nya, oke. Lalu di share screen ulang dengan all screen atau all window. Gimana, Pak? Sip, mantap. Lanjutkan. Yang pertama di sini ada string CMP atau string compare. Jadi kalau fungsi string compare ini untuk membandingkan string dengan string lainnya. String CMP ini akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua string yang dibandingkan itu berbeda. Tapi kalau kedua string yang kita bandingkan itu sama, maka hasilnya akan mengeluarkan angka yang berbeda-beda pula. Nah, di sini bisa dilihat contoh pemrogramannya. Untuk string pertama di sini saya bikin teknik, string keduanya elektro. Nah, string pertama, string kedua ini kan udah berbeda nih. Terus kita masukkan saja rumusnya, yaitu hasil sama dengan string CMP, string 1, string 2. Maka if hasil sama dengan 0. Maka hasil eksekusinya keluarnya string 1 dan string 2 berbeda. Kenapa string 1 sama string 2 berbeda? Karena sudah jelas di sini dibikin berbeda untuk string 1 dan string 2-nya. Dan untuk if-nya hasilnya dibikin sama dengan 0. Kalau hasilnya ini dibikin tidak sama dengan 0, maka yang keluar untuk hasil eksekusinya string 1 dan string 2 sama. Sama walaupun di sini dibikin string 1 string 2-nya berbeda. Masuk yang ke selanjutnya yaitu string char atau string char. Jadi fungsi string char ini digunakan untuk mencari sebuah karakter di dalam string. Sebagai contoh pemrogramannya di sini saya bikin untuk mencari karakter nama di nama electrical engineering. Jadi electrical engineering ini misalkan stringnya gitu maksudnya. Jadi cari yang akan dicari itu karakter atau huruf. Jadi cari huruf E di nama electrical engineering. Nah, masukkan rumus char dikalikan hasil. Terus masukkan lagi mencari huruf %C dalam nama. Jadi hasil sama dengan string char terus nama huruf. Maka keluarlah di sini untuk hasil eksekusinya ditemukan huruf E pada huruf ketiga, ditemukan huruf E pada huruf 12, ditemukan pada huruf ke-17 dan ditemukan pada huruf 18. Nah, di sini karena di sini dibikin while hasil tidak sama dengan 0, maka keluarnya dia kayak gini. Tapi kalau misalnya di sini di while atau di sini dibikin hasil sama dengan 0, maka dia akan terus berulang.
atau nggak keluar hasil eksekusi seperti ini. Selanjutnya ini ada string str atau str ini digunakan itu untuk mencari text string di dalam string. Jadi untuk mencari substring di dalam string. Nah, untuk biasanya fungsi ini itu dipadukan sama fungsi strncpy untuk mencari dan mengubah isi teksnya. Sebagai contoh nih, ada di sini dibikin untuk char string pertama dibikin bersedih, string kedua bikin sedih. Jadi untuk hasil string str string 1, string 2 untuk printf-nya mendapatkan string dalam stringnya, atau ini untuk variabelnya untuk mendapatkan string dalam stringnya. Jadi kalau misalnya mencari string dalam string ini, untuk di string 2 itu harus ada kalimatnya di string pertama. Seperti ini, kan bersedih, sedih ada di karakter yang pertama, maka mendapatkan string dalam stringnya yaitu sedih. Terus di sini ada fungsi printf. Nah, fungsi printf ini digunakan untuk mengkonversi atau menyimpan angka ke dalam string. Fungsi printf ini untuk menyimpan angka di dalam string ya teman-teman. Ini untuk rumusnya di sini dibikin karakter string sama dengan 100 printf titik 2f. Ini kalau untuk printf ini biasanya yang digunakan tipe data float, karena kalau misalnya tipe data yang lainnya itu mempunyai fungsi atau hasil yang berbeda-beda gitu, punya tujuan lain. Terus nanti lah dulu itu. Terus kan untuk printf hasil stringnya itu %s sama dengan string return 0, maka ini hasil keluarannya akan ini, hasil string sama dengan 5,23. Jadi 5,23 ini kan angka, tapi ini udah berbentuk string karena kan kita udah merubah angka float tadi ke dalam bentuk string. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada kode program di atas, fungsi printf itu untuk mengkonversi angka menjadi sebuah string. Biasanya fungsi printf ini digunakan untuk mengkonversi angka bertipe float, karena tipe lain seperti integer dan long dapat fungsinya sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Terus di sini ada lagi makro string berbasis karakter. Jadi kalau makro ini fungsinya untuk menganalisis atau melakukan pengecekan karakter di dalam string. Nah, fungsi-fungsinya ini ada banyak, ada isalnum, isalpha, isasci, iscontrol, isdigit, ispang, ispace, isupper, islower, isdigit. Sini kan untuk isalnum ini untuk mencari karakter alfanumerik, isalpha ini untuk mencari karakter alfabetik, isasci untuk mencari karakter ASCII, iscontrol itu untuk mencari karakter kontrol. Terus isdigit untuk mencari karakter digit itu biasanya angka 0 sampai 9. Terus ispan untuk punktuasi, space itu untuk cari karakter spasi putih. Isupper untuk cari huruf kapital sama islower huruf kecil. Isdigit untuk mencari bilangan heksadeksimal. Di sini ada contoh penggunaan fungsi makronya. Saya ambil salah satunya, yaitu di sini isdigit. Di sini 8 Juli. 8 Juli ini kan termasuk integer gitu kan. Jadi masukkanlah rumusnya nilai sama dengan isdigit string 0. Jadi if nilai sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena dia ini kan udah jelas nih 8 Juli ini termasuk kode isdigit kan, isdigit 0 tuh sampai 9. Jadi ini angka 8, jadi dia masuk. Maka karakter pertama string berupa angka, terus karakter pertama string bukan angka, keluarannya maka karakter pertama string berupa angka karena dia angka nih 8. Nah, untuk konversi string ke angka dan sebaliknya. Jadi dalam melakukan konversi string ini yaitu perlu fungsi tambahan dari library yaitu stdlib.h. Nah, fungsi-fungsinya ini ada atoi, atop, atol, itoa, atoa. Nah, jadi
ATOI ini argumen untuk mengonversi ke integer. Jadi kalau atop ini argumen untuk mengonversi ke float. Terus atol argumen untuk mengonversi ke long, itoa integer untuk ke argumen. Kebalikannya nih, ltoa long untuk ke argumennya. Dan ini terus ada contoh penggunaannya dari konversi string ke angkanya. Dan di sini dibikin hasil ATOI sama atau hasil argumen untuk integernya. Di sini dibikin 22. Untuk hasil atopnya dibikin 66,6666. Hilang. Allah pula dalam tulilah. Nah, ini untuk hasil atol hasil argumen untuk longnya ini dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka keluarlah hasil eksekusinya di sini. Untuk integernya keluar 22, untuk floatnya keluar 66,67 nih dari sini untuk argumen masalah argumennya. Terus untuk longnya dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini ada contoh penggunaan fungsi konversi angka ke string. Nah, ini sebaliknya yang tadi. Kalau tadi itu string ke angka, ini angka ke stringnya. Terus di sini dibikin contoh angkanya 50. Terus integer angka longnya 987654321. Terus string 1, string 2, terus integer tuh argumennya dibikin angka string 1 10. 10 ini untuk panjang stringnya. Jadi di sini dibikin long untuk argumennya juga angka long, string 2 juga bikin panjang stringnya. Maka keluarlah hasil itu hanya sama dengan 50, hasil long untuk argumennya 987654321. Dan alhamdulillah ada habis. Jadi demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan di presentasi ini, saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ida. Sangat super sekali presentasinya, cukup menarik, padat, informasinya cukup jelas. Silakan dikembalikan lagi ke atas, share screen-nya tadi, yang PPT-nya saja, Mbak Ida. Oke, tahan aja dulu di situ. Mungkin ada beberapa hal sebelum ada yang mau bertanya, saya ingin menyampaikan koreksi pada Mbak Ida. ATOI itu bukan argumen depannya, tapi array. Ya. Jadi array, jadi array itu integer, array itu long, kayak gitu. Itoa juga integer to array. Nah, array itu yang waktu minggu ke-9 kita pelajari bersama. Baik, kita lanjutkan pada teman-teman yang lainnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kami persilakan yuk. Demi keaktifannya, nilai keaktifannya bagi yang belum banyak keaktifannya nih, ayo. Ayo, ada nih. Saya ingin bertanya Pak, yang konversi string yang tadi Pak. Oke, Giovanni gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Tentang konversi string yang tadi Pak. Konversi string to array tadi ya. Konversinya ya. Iya Pak. Oke, silakan Mbak Indah kembali ke fungsi konversi. Nah, Ini ya? Yang programnya tadi program. Oke. Itu kan ada nih include list.h. Di mana kalau dihapus tuh hasil programnya jadi gimana tuh? Baik, pertanyaannya kan ini 3 input ini apakah sangat penting? Kalau salah satu dihapuskan, apakah akan berpengaruh pada programnya? Nggak berpengaruh. Ini kan sesuai dari hasil masukan user. Oke, berarti nggak include-nya. Tadi pertanyaan Mbak Gepani kan baris 1, 2, 3 itu ada include. Oh, ini ya? Ya, yang 1, 2, 3 itu apakah kalau misalnya itu harus ada semua,
Atau sebetulnya salah satunya bisa saya hilangkan. Contohnya string.h-nya boleh nih saya hapus. Jadi tinggal stdio dan stdlib. Tergantung dari kita masukkan ini, karena kan di sini masuk stringnya, jadi dibikinlah include string.h. Terus karena dia untuk mengkonversi ditambahkan tipe dari library tadi itu stdlib.h gitu, jadi harus ditambahkan semua. Sip, ya gitu jawabannya Mbak Devania. Jadi harus, karena masing-masing library tadi ada fungsinya. stdio itu digunakan untuk yang printf, ya kan? Fungsi-fungsi printf itu adanya di library stdio. Kemudian stdlib, ya itu ada fungsi-fungsi apa ya? Atau itu ada. Nah, stringnya, yaitu karena kita nanti menggunakan string ya, kita harapannya juga ada string.h. Nah, kalau di sini sebetulnya tidak pakai string.h tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak punya variabel stringnya. Demikian kan. Tapi alangkah baiknya kita persiapkan. Daripada nanti error, kalian bingung. Nah, karena ini kita ingin mengkonversi string ke angka, angka ke string, maka string.h itu harus ada. Bisa ke next slide. Ke slide berikutnya tadi. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan sudah ada char, str, habis itu ada itoannya. Nah, ini perlu ada nih. Jadi, lebih pada langkah waspada atau hati-hati. Lebih baiknya 3 input ini harus ada. Itu ya Mbak Gepani ya. Baik, Pak. Baik, silakan lanjut. Siapa yang mau bertanya? Hanya Mbak Gepani saja ini. Ada yang bertanya lagi? Apakah benar sudah cukup? Kalau gitu saya mau tanya ke Mutiara deh. Kalau nggak ada pertanyaan, saya malah nggak tanya ke Mutiara. Pak, saya baru mau nanya loh, Pak. Oh, gitu baru-baru mau nanya. Oke, silakan Mutiara mau tanya. Jadi saya mau nanya, kan ini kan programnya tuh dari tadi kayak angka-angka gitu aja. Kalau kita mau masukin kayak huruf gitu bisa nggak, Pak? Sebentar, pertanyaannya adalah dari tadi angka-angka saja. Kalau kita memasukkan huruf bisa nggak? Nah, ini yang mana nih maksudnya? Ini kan banyak nih. Ya memang ada angka, ada huruf. Maksudnya yang mana nih? Yang di sesi program, mana? Yang ini, Pak. Yang ini, konversi angka to string. Iya. Baik, oke. Silakan Mbak Indah dijawab nanti ya. Jadi kan dilihat tadi ini ada angka-angka semua nih. Apakah hanya angka saja yang bisa dimasukkan? Di sini yang cuman saya cari atau baru saya mengerti untuk cari angkanya, karena kan untuk cari programnya itu angka ke string, jadi ngubah angka ke string. Betul, memang kalau fokus yang di sini Mutiara ya memang kan namanya itoa, integer itu kan angka. Kalau kita masukkan string malah salah, kan gitu Pak. Tapi kalau misalnya array to integer, coba Mbak Indah sebelumnya kayak ke slide sebelumnya. Ya. Bukan. Lanjut lagi. Oke, tahan. Nih. Bukan. Ini. Lanjut di atoi. Nah, contoh. Kalau atoi ini kan dia mengubah array to integer. Jadi 22 itu sebetulnya bukanlah sebuah angka. Walaupun di situ angka ya, tapi bukan sebuah angka, tapi sebuah string gitu yang ingin diubah menjadi angka. Berarti Pak, kalau di sini kita masukin huruf atau nama kayak gitu bisa ya? Pertanyaannya bisa atau enggak? Pasti bisa. Berikutnya, apakah nama itu NAMA akan terkonversi? Pastinya tidak. Karena nanti dia hanya mengambil si angkanya saja. Si string atau karakter angka itu yang akan dikonversi menjadi integer itu. Demikian. Nah, tapi kalau mau masukin semuanya, itu
biasanya kita pakai sprintf. Mundur sebelumnya, pindah. Lagi yang sprintf. Oke. Nah, sprintf ini kalau mau pakai misalnya menggabungkan adanya misalnya gini, kita punya string namanya nama, habis itu kita punya angka misalnya 20. Nah, maka sprintf adalah misalnya menggabungkan antara nama dan 20. Nah, itu bisa pakai sprintf itu. Gitu. Jadi kalau ini tadi kan printf-nya hasil string. Dari apa? Dari str-nya. Nah, kita juga bisa nih sebenarnya sprintf tidak langsung kayak gini. Gitu ya. Mungkin bisa di stop share screen-nya biar saya coba bantu. Sudah, thank you. Saya share screen sekarang. Baik, sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Bawa. Oke, misalnya ini nilai kan, ada char juga kan. Nah, teman-teman bisa lihat, saya punya integer nilai 90. Char, ini kan, ada data sama dengan nilai. Lalu saya ingin menggabungkan. Nah, caranya misalnya pertama kan char hasil itu sebentar. Char hasil bagi sprint. Bentar. Oke, sprintf hasil saya kosongin dulu. Ada sprintf, lalu ke destination saya pengen ke hasil. Isinya apa? Nah, isinya itu adalah saya tinggal %s sama dengan %i. Ini pakai n. Kemudian nanti di data ini nilai. Halo, suara saya masih bisa digunakan? Masih, Pak. Sip. Ada suara. Masih compiling ya. Nah, contohnya ini kan. Jadi saya punya dua variabel hasil, data yang isinya adalah nilai, lalu si nilai sendiri yaitu 90. Saya gabungkan bisa seperti ini. Jadi tidak harus yang tadi seperti Indah buat, hanya harus apa angkanya saja, tapi bisa semua masukin semua. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Baik, lanjut. Yang lain dulu. Jadi Mutiara, sebentar. Mutiara udah. Oke ya. Oke, sebentar ya saya teman-teman ya. Oke. Ayo. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Pak, izin. Saya, Pak, izin, Pak. Oke, bentar. Khairul ya? Khairul atau Wilson yang mau nanya? Ya, Pak, saya, Pak. Bukan. Oke. Khairul dulu deh, Khairul dulu. Silakan. Khairul. Ya, Pak. Kalau penerapan fungsi konversi string ini biasanya diterapkan di mana ya, Pak? Oke, mantap sekali pertanyaannya. I like your style, bro. Bentar ya. Saya kasih tahu nih aplikasinya kemana. Nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Oke, udah terlihat ya. Jadi
semester depan ya ini kerjaan kalian. Kita menggunakan microcontroller untuk program. Ini contohnya yang saya buat ya. Fungsinya buat apa ya? Ini misalnya contohnya string F, nanti kalian akan belajar tentang ini. Misalnya ini contohnya saya bikin ini unit sama dengan misalnya gitu kan. Nah, kalian bisa bikin di sini sprint F, tadi kan misalnya hasil sama dengan koma, saya kasih ini, terus saya kasih misalnya unit sama dengan persen S. Ini nanti saya kasih misalnya namanya ID. Kayak gini, tinggal saya print ln dari hasil yang ini. Saya nggak perlu ada. Contoh ya. Ini contoh nanti saya buat gambaran. Kayak gini. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini untuk apanya itu kan. Misalnya kita mau masukin nilai ke LCD. Nah, itu terlalu ketinggian sih. Tapi nggak apa-apa. Karena ini menjadi pengenal aja buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat di screen saya. Screen saya ya. Saya coba. Ini kelihatan? Oke. Mbak. Iya, Pak. Oke, misalnya ini contoh LCD. Ini semester depan teman-teman belajar ini. Ini display. Jadi nanti kita bisa meletakkan tadi karakter-karakter, string, hasil pemrograman kita di sini juga ditampilkannya. Oke. Berarti kita offline ya, Pak? Berarti harusnya kita offline. Kita lihat nanti ya. Pengennya aku sih. Semoga, Pak, semoga. Amin. Pengennya tetap offline, tapi sistemnya mungkin tidak 100%, tapi namanya hibrid. Hibridnya itu kita akan coba ada kayak tim. Jadi tim ini minggu ini, tim depan minggu depan, dan seterusnya. Jadi kita jatah-jatahan. Tapi kalau harus 100% di satu lokasi, di satu tempat, kayaknya nggak bisa deh. Kita melihat sekarang perkembangan namanya COVID seperti ini toh. Aku tahu kita sama-sama pengen, aku juga pengen, tapi yang jelas kita tetap akan ada offline. Kira-kira bahasanya begitu. Kalau sekarang kenapa kalau kita online, biar teman-teman belajar mengenal Google Meet ini loh, presentasi. Kalau misalnya suatu ketika teman-teman harus melakukan meeting, presentasi secara online, teman-teman nggak kagok, sudah biasa. Oke ya, kita balik lagi ke sini dulu ya. Tadi pertanyaannya berikutnya adalah contohnya lagi, kalian pengen membuat apa sih? Contoh. Ini nih saya punya perintah namanya AT plus JG ATT sama dengan 1. Ceritanya gitu. Nah, dia itu setelah saya kirim perintahnya, maka akan kirim kebalikan namanya OK. Kalau kita sebagai manusia, pasti kita tahu nih, oh ini OK, tapi komputer atau nanti microcontroller tidak mengenal OK. Kan yang dia mengenal hanya karakternya, yaitu O, berikutnya baru K. Makanya tadi si Indah sudah sampaikan mengenai STR. Pikiran setelah tadi Indah juga sampaikan, saya belajar di sini, belajar banget. Misalnya dia mencari huruf E, di mana aja sih huruf E-nya adanya. Ternyata bisa juga caranya seperti itu. Itu baru saya baru tahu ada contoh seperti itu. Gak apa-apa itu. Terima kasih banyak, makanya aku bilang it's a good presentation gitu. Ada STRC hari ini bisa kita gunakan untuk mencari, oh ternyata huruf O-nya ada di mana, oh ada di sini, maka kita bisa pakai perintah-perintah yang lain untuk mengeksekusi atau mengambil data-data dari string. Nah, semester ini, sekarang ini teman-teman belajar dulu basicnya. Basic yang tadi sudah disampaikan oleh salah satunya ya untuk minggu ini disampaikan oleh Mbak Indah gitu. Terus substring fungsinya misalnya tadi buat apa? Bisa banget ya, tadi misalnya saya pengen, jikalau saya punya datanya kayak gini, bisa dilihat teman-teman. Halo, bisa dicek apakah suara saya masih terdengar jelas? Bisa, Pak. Nah, ini contoh teman-teman. Saya punya karakter ini AT plus
chop sama dengan 0, kotik 1, Telkomsel petik. Nah, saya pingin punya chart, ya kan, dari operator, yang mana operatornya dari si atas ini. Kira-kira ada yang bisa, nggak? Bisa ngasih tahu saya nggak? Kira-kira itu caranya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Silakan. Oh ya, sorry tadi itu Fairul. Thank you, Rul. Yo, yang lain buka aktifan. Kira-kira gimana? Apa sih yang harus saya perhatikan dari sini? Halo, bisa didengar? Pakai substring kah, Pak? Pakai str Pakai. itu. Oke, siapa nih tadi? Widianto. Iya, Pak. Oke, menurutmu pakai STR STR, apa Pak? Ada yang bilang pakai STR STR. Nah, STR STR apa nih? Kita lihat lagi ya, STR STR. Nah, STR STR berarti kita punya katanya kan? Jadi, kalau STR STR itu kita akan mencari apakah kata Telkomsel itu ada di dalam hasil ini. Oke? Tapi misalnya, oke, nggak apa-apa, itu bagus. Itu langkah pertama kita bisa pakai STR STR. Pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya Telkomsel ternyata pindah jadi Excel, pindah jadi Indosat, nanti kita malah tidak mendapatkan si nama operator tersebut. Sampai sini bisa dipahami. Sedangkan saya pengen dapat nih si operator telekomunikasi yang ada di sini nih. Apapun nanti hasilnya, apapun nanti nilai keluarannya, mau XL, mau Indosat, mau Tri, saya pengen menggunakan itu. Kira-kira pakai apa? Ya, Widianto. Oke, Widianto udah masuk tadi. Yuk, yang lain. Gak apa-apa, salah di sini gak masalah. Kalian berbicara udah ke 100. Gak ada? Ada yang berani nyoba? STRNCP ya Pak? Nah, STRCMP. STRCMP ya. Oke, it's very good. Mantap sekali. Kita bisa pakai compare. Kita lihat kalau pakai compare. Sebentar. Tadi, maaf, barusan yang ngomong adalah Indah lagi ya? Tadi yang baru ngomong Indah ya? Sorry. Oke, berarti Indah lagi. Aku pengennya temen yang lain. STR. CPY Pak. STRCPY. Oh ya Pak, compare. STR compare. Baik. Nah, STR compare ini nanti kan misalnya dia akan mengkomparasikan antara string yang pertama dengan string yang kita inginkan, gitu. Nah, nanti kalau compare ini dia hanya membandingkan apakah string 1 sama string 2 itu sama, begitu. Bisa nggak? Bisa, tapi akan panjang sih. Oh, bagus. Yang lain dong, satu lagi dong. Bisa nggak ada sih? Satu lagi selain yang. Ayo. Pak, berarti kalau stringnya ada beberapa buah, dimasukkan lagi, Pak? Yang mana nih maksudnya? String berapa buah? Yang tadi ya, share compare, Pak. Oh, kalau cek compare ini berarti dia harus tetap ada 2. Misalnya hasil nih. Berarti misalnya saya punya char sebagai panduan misalnya. Kan panduan itu saya bikin kayak gini nih. Misalnya ya. Nah, gini. Jadi nanti dia akan mengcompare antara panduan dengan hasil. Saya misalnya print F dari strcmpr panduan, hasil ya. Oke, saya tutup. Buang.
Ternyata error. Kalau strcmp ternyata error. Tuh. Yuk, yang lain. Komponen aja di press. Gimana? Nanti laung deh di kulkas. Halo. Udah panggil aja. Halo. Yuk. Halo, silakan bisa Ya kan online kok harus. yang di belakang sudah dikasih dulu. Iya ya. Apa? Siaran ini nggak jelas betul. Juga pasukan di belakang suruh diem dulu tuh. Gak jelas, Pak. Gak dengar. Oke, sip. Baru. Yuk lanjut, silakan. Kenapa? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Misalnya kan di kita tuh kasih string user, misalnya makan gitu ya kan. Kita mau ngitung jumlah karakter A di dalam user itu gimana, Pak? Oke. Kuning telur kan kok direbus kan. Oke, itu yang di belakang itu abang-abangmu suruh tenang dulu lah. Ada kan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung adanya karakter-karakter itu. Indah, boleh minta tolong saya hentikan presentasi dulu. Indah, kembalikan ke Anda untuk presentasinya. Karena tadi punyamu sudah cukup baik. Oke, saya stop dulu. Ayo, mana Indah? Bilang. Halo Indah, prestasi. Pak. Kamu belum, Pak, udah selesai? Belum. Oh, belum. Astagfirullahaladzim. Lupa, Pak, lupa. Ya, Pak. Ya, sebentar aku mau nganu Wilson dulu nih. Wilson kok hilang. Oke, udah. Oke, sip. Nah, contohnya nih, tadi kan Indah membuat nama yaitu Electrical Engineering. Nah, kalau di program dia hanya pengen cari tahu huruf E itu ada pada karakter keberapa, kan demikian kan? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. So, kalau di sini kan dia hanya pakai printf, terus hasil, str, ecr, hasil plus 1, dan seterusnya dari huruf itu, hurufnya dicari E. Nah, hasilnya adalah dari si SCHR. Terus kamu bisa melihat di sini, maka dikurangi nama plus 1. Hasilnya kan dia akan mencari STR, CHR. STR, CHR. Ya kan, kurangi nama itu yang di atas tadi. Kita bisa anotasinya di sini. Oke. Bentar ya, sama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pakai while hasil tidak sama dengan 0 ya. Ini udah benar nih, ini sudah benar sekali. Nah, tinggal ditambahkan apa? Pada baris ke-12 kamu tuh bisa tambahkan J sama dengan 0. Kan begitu kan? J sama dengan 0. Terus setelah hasil ini kamu bikin J sama dengan J plus 1. Maka akan ditambahkan. Hasil akhirnya dia akan berapa totalnya. Nah, kamu tahan dulu siapa? Indah. Nanti aku mau coba ngecek itu dulu. Kamu bikin yaitu char nama. Oke, nama sama dengan electrical engineering. Electrical engineering. Oke, hurufnya adalah E. Oke, lalu absen. Bentar. Oke, F mencari terus char
dia pakai pointer. Nah, kenapa pakai pointer? Agar hasilnya itu bisa disimpan di dalam pointer. Maka hasil sama dengan strchr dari nama kemudian huruf. While hasil tidak sama dengan mul, artinya adalah selama hasilnya itu ada, nah gitu. Nol itu artinya tidak ada, maka kita bisa print f ditemukan huruf e ditemukan pada huruf ke strip persen i garis miring n koma hasil dikurangi nama plus 1. Terus dia cek lagi hasil sama dengan strchr dari hasil plus 1 koma huruf Oke, huruf thank you, habis itu J sama dengan J plus 1 J sama dengan 0. Terus saya tambahkan di sini print f total huruf E sama dengan. Oke, terima kasih Indah, bisa minta tolong untuk di stop share screen-nya bagian saya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Halo, cek siapapun itu. Ini panitia mereka. Ya, oke. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang saya tambahkan cuma ini dan ini. Nah, kita coba running ya. Oh, oke, bisa dilihat nih hurufnya 0. Karena while-nya tidak sama dengan nul. Caranya selalu hasil. Cara lagi kalau total huruf I-nya kok 0. Dan huruf ini berarti, nah, perbedaan saya dan siapa namanya Indah tadi ada beberapa hal. Jadi saat kita bikin program juga berbeda, pasti nanti hasilnya juga berbeda. Tuh, baca. Kalau saya beginikan, dia while-nya akan terus-terusan. Ya kan? Ditemukan hurufnya ke sini-sini, berarti salah. Itu. Apa yang saya buat tadi barusan adalah salah. Oke. Indah, apa ya, ada yang beda dah dengan punyamu barusan? Coba cek lagi dong punyamu. Halo. Oke, sip, thank you. Kembali ke PowerPoint. Yang tadi contoh di STR CHR nama nama oke aman huruf sudah betul cat hasil sama. Ini is very interesting pada saat punya dia saja hasil plus 1 hasilnya hasil dalam bentuk cat. Apa punya sama punya tidak sama. Oh, berarti ada yang salah tuh. Aku mau coba dulu nih. Char nama electrical engineering huruf E, charnya hasil. Nah,
Oh, oke. Oh, oke. Oke, sip. Tahu nggak masalahnya apa? Ternyata masalahnya adalah di baris ke-6 itu, kalau punyanya Indah pakai petik 1, saya pakai petik 2, dan ternyata itu memberikan pengaruh yang cukup berbeda. Nah, teman-teman, apakah sudah bisa melihat share screen saya lagi? Sudah, Pak. Oke. Pak. Nah ini nih masalahnya cuma ini nih, gara-gara ini aja nih, gara-gara ini aja. Tadi kan saya pakai petik 2 tuh. Nah, ternyata nggak boleh. Kalau petik 2 dia akan menjadi char array, kalau petik 1 dia akan menjadi char yang berubah menjadi integer. Itu ternyata. Simpel itu guys. Hanya karena masalah sekecil itu bisa bikin error dan tidak sesuai. Gitu ya. Misalnya ini kalau menjadi perhatian kita bersama. Nah ini contohnya nih, ditemukan huruf ketiga 17 sama 18. Total huruf E itu adalah 3. Ini kan tadi yang ditanyakan Wilson. Kok bisa kita pengen tahu karena jumlahnya 3 ada di sini, jumlah karakternya ada 3, ya karena ini di dalam while itu kita tinggal tambahkan aja J sama dengan J plus 1. Sebelumnya, misalnya biar enak, bisa pindah ke sini. Nah, integer J sama dengan 0. Gitu ya. Kalau misalnya mau diganti saya jumlah huruf, biar enak. Jumlah huruf ini bisa dipahami? Oke. Halo? Bisa, Pak. Sip. Oke. Jadi, ini suatu hal yang menarik kalau kita kembalikan lagi tadi pertanyaannya si Wilson, saya masukkan ke pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mendapatkan yang tadi Telkomsel. Itu pakai strchr itu sangat menarik. Nah, ini dia tadi yang di sini. Ini pakai strchr pun bisa. Jadi strchr ya. CHR dari saya pengennya hasil, terus yang saya pakai adalah ketik. Nah, ini yang saya pakai. Ini. Jadi ya, yang jadi karakter utama kita adalah si ketik 2 ini. Itu. Pak, izin bertanya, Pak. Sorry, Pak, gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, oke, bentar ya. Jadi kalau kita bisa cari apa strchr-nya, kayak tadi modelnya si Indah dengan menggunakan CHR, kita bisa tahu, oh ini pakai koma, oh Telkomsel nih. Jadi kita bisa pakai itu. Oh berarti kita bisa dapat Telkomsel. Demikian. Oke, silakan lanjut. Siapa yang tadi mau bertanya? Saya, Pak. Irul lagi ya? Oke, benar, Rul. Add tambah kops itu artinya apa ya, Pak? Oh, ini nanti yang ini kalian tidak perlu tahu sekarang. Ceritanya ini nanti itu untuk semester depan. Maaf, semester 5 sebetulnya. Attach jobs itu adalah komunikasi GSM. Nah, nggak apa-apa sih ini teman-teman. Bisa lihat di kamera saya ya. Jadi biar teman ini mungkin berharap saya berharap itu menjadi apa ya? Teman-teman menjadi lebih semangat dengan saya kasih tahu ini. Oke. Bisa dilihat warna hijau. Ini namanya modul GSM. Nanti untuk namanya Internet of Things, IoT. Kalian akan melakukan pemrograman ini nanti. Yang ini sama yang ini sama, cuma beda bentuk aja. Nah, nanti kalian berkomunikasi dengan ini, salah satu perintahnya tadi update jobs itu. Makanya sekarang nggak usah terlalu banyak dipikirkan saja. Paham ya? Tapi yang saya pengen tadi itu update jobs itu sebagai contoh. Kalau misalnya ada karakter kayak begini, kira-kira apa sih yang menjadi panduan kita di sini? Oh, saya pengen dapat karakter Telkomselnya, maka penandanya itu yang pertama kan di sebelumnya ini.
oh penandanya yang saya harus perhatikan adalah dia itu ada petik duanya, dan di sini ada petik duanya. Makanya yang saya ambil kan tinggal di dalam petik duanya aja, kan begitu. Oh berarti saya harus tahu nih petik dua ini ada di karakter keberapa. Demikian. Berikutnya juga, oh ini adanya di karakter berapa. Gitu. Ya, itu maksud saya arahannya tadi mengenai STR-CHR ini. Jadi nanti kita bisa tahu. Cukup menarik tadi makanya yang saya bilang cukup menarik yang disampaikan oleh Indah. Kalau detailnya sekarang teman-teman nggak usah terlalu dipikirkan mengenai jobs. Jadi Edge plus Ops ini belum dipelajari ya Pak? Belum diajarkan, nanti diajarkannya di semester 5. Gitu. Ini sebagai contoh saja bahwa oh ke depan kalian belajar sekarang di sini tuh buat apa sih? Oh ke depannya tuh nanti belajarnya begini toh. Kita akan seperti ini toh. Jadi biar ada kesinambungannya. Gitu. Jangan dikira bahwa oh belajar sekarang itu nggak ada gunanya. Paham ya maksudku ya? Teknisnya kayak gini. Nih contohnya saya nih. Contohnya nih yang udah saya buat sendiri. Oh saya punya karakter ini. Saya punya perintah untuk AT plus 3 ATT. Maka harus saya apakan sih? Oh saya bikinlah ini namanya result to string atau char array dari karakter char. Gitu-gitu. Paham ya? Ini sebagai contoh umumnya saja dulu. Sebagai contoh umumnya bahwa oh kedepannya kalian itu belajarnya seperti ini. Karena goals-nya kalian harus bisa di mata kuliah IoT ya bisa membuat sebuah perangkat IoT. Tapi nggak usah dipikirkan terlalu detail di sekarang. Ini hanya pengantar aja contoh-contoh program. Begitu. Oke? Ya, Rul ya. Jadi fokus aja dulu ke pemahaman bahasa codingnya. Bahasa pemrograman. Baik Pak, siap. Oke, gimana yang lain? Sudah? Berarti Pak yang sudah kita pakai itu selalu bahasa ya Pak? Sorry. Giovanni, coba diulang lagi pelan-pelan. Untuk pemrograman itu selalu bahasa yang kita pakai ya Pak? Baik. Untuk pemrograman apakah selalu bahasa C yang akan kita gunakan? Jawabannya tidak. Tapi khusus untuk teman-teman nanti memprogram microcontroller yang ini WMOS ya. Lalu nanti teman-teman juga bisa belajar pakai ini namanya yang biru ini namanya Arduino Mini. Habis itu nanti teman-teman maaf ya sebentar ya. Ini namanya Arduino Mega, kita menggunakan bahasa C. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ini moga-moga jadi penyemangat kalian nih. Wah, minggu semester depan aku bikin alat nih. Nah, gitu. Tapi berikutnya lagi program apa? Kita akan belajar Python. Dengan Pak Tony pasti akan dengan menggunakan Python seperti PTI yang semester lalu ya kalian ya. Python. Nanti kalau sama saya lagi, saya akan mengajarkan teman-teman namanya pakai MATLAB. Ya. Jadi kita variasi bahasa pemrograman. Kenapa kok bervariasi? Karena nanti pada saat kalian kerja, kita tidak tahu kalian kerjanya di mana. Nah, masing-masing perusahaan itu pasti punya preferensi bahasa programnya. Walaupun basicnya sekarang itu biasanya Python, karena Python itu open source. Nah, kan begitu. Tapi ternyata misalnya kalian, oh aku ingin ngolah data nih pakai MATLAB. Oh ternyata perusahaannya pakai MATLAB. Ah, itu bisa sinkron. Kayak gitu contohnya. Ya, itu ya maksudnya jangan terlalu didetailkan, aduh aku harus belajar banyak. Nanti kita sambil jalan sambil belajar. Ya, begitu. Oke, MATLAB pun nanti akan diajarin oleh Pak Sabta di sistem kendali. Oke, Giovanni? Iya, Pak. Oke, yang lain? Sudah? Baik. Kalau gitu, sebagai sebuah kesimpulan, teman-teman. Sebagai sebuah kesimpulan untuk materi minggu ini, saya ingin banget teman-teman memahami tadi fungsi array yang waktu minggu ke-9 seingat saya. Terus pointer, string 1, string 2 ini, karena ini adalah suatu hal yang menjadi penting. Apalagi nanti minggu depan itu kita akan fokus ke namanya user input. Itu pertemuan terakhir sebelum kita nanti 14-15 pertemuan secara offline. Oke? Saya minta izin nanti kita ketemu secara offline. So, user input nanti akan banyak menggunakan string. Karena kalian yang input nanti string, nanti dari string pindah ke
ke string, pindah ke long, string, pindah ke float. Nah, hal-hal ini teman-teman harus pahami dulu yang stringnya, agar nanti user input tidak kesulitan. Bisa dipahami ya. Nah, sebagai pengingat, bahwa nanti minggu 14-15 itu akan ada persiapan untuk UAS. Nah, UAS-nya ngapain nih? UAS-nya adalah teman-teman kan sudah ada tim nih, ya kan? Tim dari presentasi, demikian ya. Nah, tim presentasi itulah yang akan saya gunakan sebagai tim untuk UAS. Tugasnya adalah membuat program sederhana. Program sederhananya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang matematika, ada juga yang fisika. Sampai sini bisa dipahami dulu kalimatku atau kalimatku nanti kalau... Oke, bisa ya. Lanjut lagi, nanti programnya seperti apa? Nah, programnya itu misalnya kalian akan punya pilihan. Oh, program matematika 1, 2, 3, 4. 1 itu misalnya mencari kolom, 2 mencari luas, 3 mencari keliling, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti di paling bawah misalnya pilih programnya. Tinggal bisa tulis 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kalau dia pilih 5, maka keluarnya adalah nomor inputan Anda salah. Silahkan masukkan ulang. Oh, saya pilih 1 misalnya kolom, cepet. Nanti setelah itu maka keluar, tentukan panjangnya sama dengan ketik lagi misalnya 25, lebarnya 24 misalnya, terus tingginya 10, volumenya adalah sekian. Bisa dipahami ya? Secara umum nanti pengerjaannya. Halo. Oke. Pak, maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Apa? Kenapa Wilson? Suaranya nggak dengar Pak. Oh, sorry. Nah, kayak gitu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, berarti Wilson tuh gara-gara belakangnya rame. Ya. Oke, nanti bisa dilihat di video. Itu aja dari saya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri pertemuan untuk minggu ini. Nah, jangan lupa nanti minggu depan itu getchar, putchar, fgets. Nah, ya kan? Terus minggu 14 kayaknya udah selesai. Presentasinya ya ada Rahmadani sama Renaldo. Kita lihat nanti untuk file handling seperti apa. Tapi mulai cicil lagi sih 15. Nah, nanti saya minta tolong di daftar hadir teman-teman isi. Di sini nanti saya bikin 14 sama 15. Siapa yang mau hadir di 14 sama 15 ya. 15 silakan name underscore nama. Karena saya nggak mau semuanya nanti datang brek di kampus itu ya. Takutnya ini tetap menjaga protokol kesehatan ya. Total ini kan ada 36, maka kalau 36 bagi 2 ada 18 masih. Oke. Bisa dipahami ya. Baik, sebagai langkah terakhir kita melakukan presensi seperti biasa. Oke. Baik, oke. Wahyudi lagi ini pelantikan. Lanjut lagi berarti dia panik masuk. Muhasri. Saya Pak. Oke. Iwanda. Hadir Pak. Udah sembuh bro? Siap sudah Pak. Oke.
jaga-jagalah kesehatan. Di Panda. Hadir, Pak. Videonya dong. Videonya dinyalain. Panda. Halo. Hadir, Pak. Ya, videonya nyalain dulu dong. Nah, baru bangun tidur ketahuan. Oke, Desta, thank you. Sedikit lagi, Desta. Ya, Desta nggak ikut pelatihan kan? Halo, cek. Desta 1, Desta 2, Desta 3. Muhammad Rizky Adi Syahputra. Muhammad Rizky. Oke. Good. Sip amat. Rizky Pratama. Makasih. Karena Rizky Pratama. Rizky Pratama. Yola. Pak, Desta hadir, Pak. Baru dengar suara Bapak. Sorry. Siap. Yola. Jaringan putus-putus, Pak, di sini, Pak. Oke, deh. Ya. Oke, Yola langsung keluar. Rashid. Mohon maaf, Pak. Tadi Rashid masuk, Pak. Dia keluar, katanya habis paket. Indah amat. Kemudian tadi sudah ada Riston. Hadir, Pak. Mana, Ton? Nyalain dulu dong. Hadir, Pak. Baru bangun juga nih, belum mandi nih ketahuan. Nia. Ada, Pak, saya. Oke, videonya. Videonya dong, bentar buat ketik. Pak, Desta hadir, Pak. Jaringan putus-putus, Pak. Di sini ada petir, Pak. Iya. Lagi absen. Siap, udah kok. Siap, udah aman. Nia, mana videonya? Pak, kalau hidupin kamera, zoomnya keluar, Pak. Ini jaringannya tak bagus. Oke, jaringan bagus. Tiara. Saya, Pak, hadir. Oke, sip, thank you. Raja Muhammad Arifin. Iya, Pak, di sini jaringan. Siap nih ya, aman. Saya, Pak, hadir, Pak. Aman ya, Raja bisa lihat videonya. Oke. Kenapa sih cowok-cowok itu kalau nyalain video langsung ngibasin rambut? Farid Ansyar. Oke, Mutiara aman. Mutiara ada aman. Videonya dimatiin aja. Gak apa-apa. Farid Ansyar. Farid 1. Farid 2. Farid 3. Ira Anggraini. Ira 1. Ira 2. Ira 3. Indra Joni tadi masuk terus keluar lagi karena itu. Teddy. Tadi kamu udah masuk kan? Mana udah masuk? Hadir, Pak. Oke, thank you bro. Oke, sip, thank you bro. Hairul, sip. Hairul.
videonya. Sip, aman, langsung masuk dulu. Hadir, Saya mantap. Good. Muhammad Fajri, kosong ya tadi ya. Karena dia harusnya di presentasi. Nanang, Nanang 1, Nanang 2, Nanang 3. Oke. Rahmadani Setiawan. Rahmadani 1, Rahmadani 2, Rahmadani 3. Renaldo 1, Renaldo 2, Renaldo 3. Rihan 1, Rihan 2, Rihan. Ya, oke. Cukup. Semuanya sudah ada presensinya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Kita lihatlah nanti ada kuis apa. Pak, saya satu lagi, Pak. Siapa lagi? Untuk Desta udah, Des. Dirimu udah. Udah, Pak. Soalnya putus-putus, Pak. Ini, Pak. Siap. Sorry, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Jangan lupa diisi untuk minggu pertemuan ke-14 atau 15-nya. Bagi yang nanti tidak diperbolehkan oleh orang tua dan berada di Tanjung Pinang seperti itu, silahkan nanti chat di grup, di Classroom ya, maksudnya di grup Classroom. Oh Eva, orang tua tidak mengizinkan. Jadi kami di sini sebetulnya tidak memaksa untuk sekarang, tapi berharap sekali kita bisa bertemu tatap muka agar nanti kita bisa banyak diskusinya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.